Satu supporter diamankan usai menyalakan flare di laga Persis versus Persebaya pada Sabtu malam 24 Juni 2023. Aksi dua pemuda curi sepatu di Masjid Agung Pati terekam CCTV dan viral di media sosial. Ratusan pembalap adu nyali di Road Race Tegal Cup Minggu 25 Juni 2023 di sirkuit alun-alun Hanggawana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, insiden pencurian di tempat ibadah kembali terjadi. Kejadian ini terjadi di Masjid Agung Baitunur, Kabupaten Pati. Sepasang sepatu milik jamaah masjid raib diambil oleh dua pemuda. Aksi ini pun terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Itu masukkan tak boleh ini lagi. Insiden pencurian di tempat ibadah kembali terjadi di Masjid Agung Baitunur, Kabupaten Pati. Aksi ini terjadi pada Minggu 25 Juni sore lalu. Sekitar pukul 15.06 waktu Indonesia Barat, dua pemuda melancarkan aksinya di saat masjid dalam kondisi ramai, dan banyak para jamaah yang bersiap melaksanakan ibadah sholat asar. Aksi ini bermula ketika korban datang ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur sekira pukul 13.48 waktu Indonesia Barat. Hingga waktu asar tiba, korban masih berada di masjid untuk melaksanakan sholat asar. Sementara itu di pukul 15.06 waktu Indonesia Barat, kamera CCTV bagian utara masjid merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang pemuda. Keduanya melancarkan aksi dengan tenang dan mulus, tak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Rohman Mukarom selaku karyawan Masjid Agung Baitunur Kabupaten Pati mengungkapkan, dua pemuda tersebut saling bekerja sama melancarkan aksi ini. Pemuda yang memakai baju kotak-kotak memasukkan sepatu ke dalam tas, sementara satu pemuda lainnya membawa tas hitam tersebut ke atas motor. Dua pemuda tersebut langsung keluar dari area masjid dengan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor. Merasa kehilangan, kepengen lihat gambarnya CCTV ya, saya tunjukkan sekedar itu aja. Nah, saya juga tidak bisa menjamin kalau kita kenal yang ngambil ya, itu masa kalau orang sekitar sini hanya sekedar gitu bisa dilacak, tapi kalau seperti itu kan tidak kenal ya, tidak bisa hanya sekedar ngambil gambarnya, dia pengen tahu oh yang ngambil siapa udah gitu. Itu plat nomornya juga tidak diketahui. Tadi di CCTV tidak kelihatan, tidak ada platnya, tidak ada plat nomornya. Tapi ya yang jelas itu kan Honda GL ya kalau tidak salah, tapi tidak ada platnya. Sementara itu korban telah mengikhlaskan raibnya sepatu miliknya. Pengurus masjid pun tak melakukan tindakan penelusuran lebih lanjut. Namun aksi dua pemuda tersebut telah viral di media sosial. Atas kejadian ini, Rohman selaku pengurus masjid turut menghimbau kepada jamaah masjid untuk dapat lebih waspada dan mengamankan barang bawaan mereka. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, laga pramusim yang mempertemukan Persis Solo melawan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Manahan Solo diwarnai dengan penyalaan flare yang dilakukan oleh supporter. Akibatnya seorang supporter yang menyalakan flare tersebut langsung diamankan oleh petugas. Laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam 24 Juni 2023 berlangsung cukup sengit. Tuan rumah Persis Solo unggul lebih dulu dengan skor 3-0 pada babak pertama. Namun pada babak kedua tim tamu Persebaya justru berbalik unggul setelah menyarankan 4 gol ke gawang Persis Solo yang membuat skor berubah menjadi 3-4. Namun sayang pada laga ini justru terdapat salah seorang supporter yang nekat menyalakan flare usai laga berakhir. Lantaran dinilai membahayakan dan sudah dilarang, maka petugas langsung mengamankan seorang supporter yang menyalakan flare tersebut.
dan membawa flare tersebut keluar dari tribun stadion yang dikhawatirkan dapat merusak fasilitas yang ada di dalam Stadion Manahan Solo. Beruntung aksi penyalaan flare tersebut tak memprovokasi supporter Persis Solo maupun Persebaya Surabaya. Mereka kemudian menyanyikan anthem song kedua kesebelasan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Gibran tegaskan bahwa Stadion Manahan beserta lapangan pendukung telah siap untuk menyambut gelaran Piala Dunia FIFA U17. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru yang mundur. Pemerintah Kota Solo pun bergerak cepat dengan mengajukan Stadion Manahan Solo menjadi venue Piala Dunia U17. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka angkat suara dengan memastikan kesiapan Stadion Manahan serta lapangan pendukung untuk Piala Dunia FIFA U17 2023 mendatang. Gibran mengungkapkan bahwa PSSI dan FIFA akan meninjau venue yang akan dijadikan lokasi Piala Dunia U17 sebelum pengumuman resmi venue. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa timnas Israel nantinya tidak turut serta pada ajang Piala Dunia U17 mendatang. Itu malamnya 2 jam sebelum diumumkan saya sudah koordinasi dengan Pak PSSI. Intinya nanti akan kembali siapa-siapa kota-kota mana saja yang akan dijadikan venue dalam event. Kalau dari segi fasilitas kami sudah siap. Ya. Ditanya mengenai kondisi stadion, Gibran menyebut bahwa kondisi Stadion Manahan Solo cukup baik untuk digunakan dalam ajang Piala Dunia U17. Hal ini dirinya lihat dari aman dan suksesnya laga Persis melawan Persebaya Sabtu lalu. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Ratusan pebalap mewarnai kejuaraan Road Race Kapolres Tegal Cup 2023 di sirkuit alun-alun Hanggawana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Selain dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, digelarnya Road Race ini juga untuk mencari bibit handal pembalap muda. Silakan Bapak. Gelaran balap motor Kapolres Tegal Cup 2023 di sirkuit alun-alun Hanggawana, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu pagi 25 Juni 2023 berlangsung meriah. Selain dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, digelarnya Road Race ini juga untuk mencari bibit handal pembalap muda. Dalam gelaran Road Race ini sejumlah pembalap memperlihatkan skillnya dalam menaklukkan rintangan. Para pembalap saling adu kecepatan dan adu skill dalam menaklukkan sirkuit alun-alun Hanggawana, Kabupaten Tegal. Ajang balap motor ini diselenggarakan untuk memberi ruang para pemuda agar tidak melakukan balap liar di jalan. Melalui ajang ini, para pembalap pemula juga dapat meningkatkan poin untuk naik kelas. Kegiatan ini kita mengakomodir pembalap-pembalap untuk menjaring agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya, meningkatkan skillnya dan menunjukkan keahliannya di tempat yang sudah disiapkan, bukan menjadi ajang balap liar di tempat yang tidak sebagaimana mestinya. Gelaran kejuaraan Road Race Kapolres Tegal Cup 2023 ini mempertandingkan 27 kelas, di antaranya kelas bebek standar, bebek 135 cc, serta kelas REG. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Gymnastic Hall atau hall senam milik Kabupaten Pati resmi dibuka. Hall ini digadang-gadang merupakan hall senam perdana milik pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Peresmian hall ini pun bersamaan dengan dibukanya Pekan Olahraga Daerah Provinsi serta kejuaraan Senam Pati Open tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Gymnastic Hall Pati milik pemerintah kabupaten perdana di Jawa Tengah resmi dibuka. Hal ini pun diresmikan langsung oleh penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro
yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Tak hanya itu, hal ini nantinya juga menjadi venue Pekan Olahraga Provinsi yang akan dihelat pada Agustus 2023 mendatang. Peresmian ini juga dibarengi pembukaan Pekan Olahraga Daerah Provinsi 2023 serta kejuaraan Senam Pati Open tahun 2023. Perhelatan ini pun menjadi ajang digunakan Gymnastic Hall untuk pertama kalinya. Meski sudah sesuai standar, namun masih banyak fasilitas yang belum terbangun, seperti tribun, kantor, dan ruang ganti. Pejabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro mengungkapkan pihaknya berharap ke depan hall ini dapat dirawat dengan baik, serta dapat menambah geliat semangat para atlet senam dalam berlatih dan diharapkan dapat menyabet prestasi mengharumkan nama Kabupaten Pati. Belum sempurna ya, masih ada beberapa tempat tribun ya Bu ya. Ini saya bareng dengan Bu Ketua Persani Kabupaten Pati, mudah-mudahan nanti ke depan dapat terselesaikan lagi dengan baik. Sementara itu, Kartina Sukawati selaku Ketua Pengurus Persatuan Senam Seluruh Indonesia Kabupaten Pati mengungkapkan fasilitas penunjang Gymnastic Hall akan dilengkapi pada tahun 2024 mendatang. Karena jika digunakan APBD perubahan tahun 2023, menurutnya sudah tidak memungkinkan. Karena kalau kita di perubahan anggaran 2023 mungkin tidak mampu ya. Jadi mungkin nanti ini di APBD 2024 yaitu pembangunan ini untuk tribun, terus kemudian sarana kantor dan ruang ganti, kamar mandi ini baru kita penuhi. Tapi ini kamar mandi sudah oke, jadi tinggal karena ini harus siap untuk Porprov. Jadi nanti ke depan itu nanti juga akan diselesaikan oleh PUPR untuk bisa biar tidak berdebu gitu ya. Terus untuk lampu dan sebagainya ini sudah mumpuni kalau ada pertandingan malam hari. Dalam hal ini pihaknya berharap dengan diresmikannya Gymnastic Hall ini nantinya dapat menjadi pemacu semangat para atlet untuk berlatih sekaligus uji medan untuk persiapan Porprov pada 2023 di bulan Agustus mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, usai santer isu yang menyeret nama anak Bupati Rembang yang diduga turut ambil bagian dalam Pilkada 2024 mendatang, Bupati Rembang Abdul Hafiz angkat bicara terkait hal tersebut. Kabar majunya anak dari Bupati Rembang dalam kontestasi Pilkada Rembang 2024 mendatang menjadi perbincangan masyarakat luas. Menanggapi adanya isu tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafid yang juga merupakan anggota dari P3 pun angkat bicara. Pihaknya menampik adanya kabar yang menyebut bahwa anaknya maju dalam Pilkada 2024. Menurutnya hal tersebut hanyalah isu yang beredar dan ramai di masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat pimpinan DPC P3 Rembang pada hari ini, Senin 26 Juni 2023, yang juga dihadiri oleh semua pimpinan dari Ketua DPC P3 beserta jajarannya. Ya, tadi saya sampaikan, selaku partai, pejabat partai, ini harus bisa menjadi wasit dari semua calon yang mau ini difasilitasi, jangan sampai ada pembedaan tentang pelayanan. Soal pilkada sudah ada kriteria Pak dari jenengan? Belum, masih jauh. Tapi desas-desus dari keluarga jenengan ada yang? Oh, biasa itu. Itu kan spekulasi publik kan biasa toh itu. Tapi jenengan mengizinkan Pak? Oh nanti dulu. Ya. Bupati Rembang Abdul Hafid dalam sambutannya berpesan kepada semua kader untuk menjadi wasit dari semua calon legislatif tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya untuk mensukseskan gelaran Pilkada 2024 mendatang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal menggandeng Lingkar Media Group menggelar seminar pendidikan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal pada hari ini Senin 26 Juni 2023. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Lingkar Media Group
dalam gelaran seminar pendidikan yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal pada hari ini Senin 26 Juni 2023. Seminar pendidikan ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Kendal melalui penulisan artikel ilmiah populer dengan menghadirkan para pembicara seminar, di antaranya Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko, kemudian pemateri kedua Heni Susilowati selaku Wakil Direktur Lingkar Media Group, serta pemimpin redaksi Koran Lingkar dan Lingkar TV Nailin R.A., yang turut membagikan tips dan trik dalam menulis agar dapat dimuat di media massa seperti Koran Lingkar. Ditemui usai seminar pendidikan, Agus Sunarko selaku Komisaris Utama Lingkar Media Group mengungkapkan bahwa Lingkar Media Group memiliki visi membangun peradaban generasi penerus dengan menyasar siswa-siswi sekolah. Agus menyebut untuk memulainya terlebih dahulu butuh upaya pembekalan kepada para guru untuk menciptakan visi tersebut. Bangsa, membangun peradaban generasi penerus kita supaya berkepribadian Pancasila. Ya, untuk itu kita mengambil sasaran adalah siswa-siswi yang ada di sekolah dasar. Ya, nah sebelum itu kita harus bisa memberikan pembekalan yang selayaknya, yang secukupnya kepada para pendidiknya. Jadi ini rentetannya adalah sasaran kita adalah adik-adik di SD, tapi untuk itu perantaranya adalah guru-gurunya dulu, pendidik-pendidiknya dulu. Kita bekali apa? Bekali masalah berkaitan dengan kemampuan untuk menulis karya ilmiah, artikel yang populer, juga yang sesuai dengan kode etik jurnalis. Nah, itu ketika sudah kita berikan pembekalan dan sudah bisa menulis dengan benar sesuai EYD dan sesuai dengan jurnalis, ini ketika tayang di Koran Lingkar bisa dijadikan referensi bagi siswa-siswi yang ada di sekolah dasar. Tentunya sudah barang tentu harapannya adalah guru yang menulis ini, yang membaca adalah minimal itu siswa-siswanya. Itu. Sementara itu, Nini Khaironi selaku perwakilan pembicara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal berharap dengan meningkatkan kemampuan menulis ini dapat membantu para guru untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat, sehingga diperlukannya kemahiran dan kebiasaan dalam menulis. Selain untuk melatih guru dalam menulis artikel ilmiah populer, seminar pendidikan ini juga sebagai upaya untuk mengenalkan peserta seminar dengan lingkungan Lingkar Media Group, agar nantinya dapat bersinergi dan bekerja sama menjadi wadah para guru dalam mempopulerkan tulisan mereka. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.